DPR resmi mengesahkan RUU nomor 34. DPR mengesahkan revisi Undang-Undang nomor 34. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang nomor 34. DPR mengesahkan revisi Undang-Undang nomor 34. Sepakati revisi Undang-Undang nomor 34 tahun. Sobat Bidik, Indonesia kembali dihadapkan dengan polemik besar. Rancangan Undang-Undang TNI atau RUU TNI yang kini sedang digodok di DPR menuai gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat. Banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa revisi ini dapat kembali membuka peluang militer terlibat dalam urusan sipil. Apakah ini langkah maju dalam reformasi pertahanan atau justru langkah mundur ke masa dui fungsi ABRI? Pada 20 Maret 2025, Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah telah resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Revisi ini telah mencapai tahap akhir setelah 8 fraksi di Komisi 1 DPR RI sepakat membawanya ke rapat paripurna untuk dijadikan undang-undang. Tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Berikut adalah 3 pasal yang sudah disahkan. Yang pertama adalah pasal 3. TNI tetap berada di bawah Presiden dalam hal pengarahan dan penggunaan kekuatan militer. Namun dalam hal strategi pertahanan dan administrasi serta perencanaan strategis di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Yang kedua adalah pasal 7. Tugas OMSP bertambah dari 14 menjadi 16. 2 tugas tambahannya yaitu yang pertama adalah menangani ancaman cyber dan yang kedua adalah melindungi warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri. Dan yang terakhir adalah pasal 47. Revisi UU TNI ini memungkinkan prajurit TNI aktif menjabat di 14 kementerian atau lembaga tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri, yang sebelumnya hanya ada 10 instansi. Para pengamat khawatir perluasan peran ini akan membuka celah penyalahgunaan kewenangan, terutama jika TNI terlalu masuk ke dalam ranah sipil. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan dalam implementasi undang-undang ini menjadi hal penting untuk mencegah permasalahan di masa depan. Gelombang penolakan terus bergulir. Mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan, menolak keras revisi yang dianggap mengancam supremasi sipil. Di depan gedung DPR RI, ratusan mahasiswa berorasi membawa spanduk bertulisan "Hapuskan RUU TNI" dan "Indonesia Darurat Neo Orde Baru". Mereka menuntut pemerintah membatalkan pasal yang memberi ruang bagi perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil tanpa pensiun terlebih dahulu. Dilansir dari bbc.com, Made Supriyatma selaku peneliti ISEAS Yusof Ishak Institute mengatakan budaya komando itu tidak bisa dibawa ke jabatan sipil yang membutuhkan konsensus dan deliberasi dalam pengambilan keputusan. Made mengatakan posisi Teddy yang memegang jabatan sipil membuat kenaikan pangkatnya harus diperdebatkan. Apakah kenaikan pangkat Mayor Teddy itu murni karena kapasitas dan kinerjanya, ataukah justru lebih karena kedekatannya dengan kekuasaan? Beberapa pihak berpendapat bahwa penempatan prajurit TNI dalam jabatan sipil dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin dalam birokrasi. Dilansir dari Tempo, Mahfud MD menegaskan bahwa revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan mengembalikan dui fungsi ABRI, melainkan bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman modern. Ia juga menekankan bahwa militer hanya akan terlibat pada sektor tertentu yang berhubungan langsung dengan keamanan nasional. Selain itu, Komisi 1 DPR menekankan bahwa penempatan TNI di jabatan sipil harus sesuai dengan kompetensi dan melalui pendidikan yang jelas. Untuk memastikan bahwa kebijakan ini didasarkan pada kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, bukan karena difungsi. Namun, kebijakan ini juga beresiko menimbulkan tertutupnya peluang bagi orang sipil yang punya keahlian akibat keterlibatan tentara dalam ranah sipil yang meluas serta memperlemah akuntabilitas dan kontrol publik. Dalam jangka panjang, revisi ini berpotensi mengaburkan batas militer dan sipil, membuka celah kekuasaan yang sulit dikontrol, serta mengancam prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang telah diperjuangkan sejak reformasi. 3 polisi di Waikanan Lampung diduga tewas ditembak anggota TNI. 20 prajurit TNI yang ikut dalam penyerangan ke Polres Tarakan. Kasus pembunuhan bos rental mobil di Tangerang. Membunuh seorang agen mobil di Aceh Utara. Indonesia belum mengalami reformasi yang signifikan. Kurangnya transparansi dalam peradilan militer menyebabkan ketidakjelasan mengenai proses hukum dan hukuman yang diberikan kepada anggota militer. Sobat Bidik,
Pada Kamis 20 Maret 2025, setelah Undang-Undang TNI ini disahkan, muncul berbagai tanggapan dari publik. Ada yang berharap revisi ini mampu memperkuat respon TNI terhadap ancaman nasional, namun banyak juga yang khawatir pengesahan ini membuka pintu lebih lebar bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil. Akankah revisi ini membawa Indonesia menuju pertahanan yang lebih tangguh, atau justru menggerus demokrasi kita?